seharusnya diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Avansyah, mahasiswa Universitas Jaya, prodi jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik dengan NIM 03 Video ini saya buat sebagai penyembuhan ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang tentang mengenai hukum, yaitu esensi dan esensi hukum berkeadilan dan negara hukum. Bagaimana caranya? Praktekkan wawancara. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya Kak ya. Sebelumnya boleh perkenalin dulu Kak. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi Pendidikan Fisika. Oke, baik. Terima kasih Kak. Nah, jadi di sini saya ingin mewawancari tentang hukum nih Kak. Soal yang pertama itu, bagaimana menurut Kakak, apakah prinsip hukum di Indonesia ini sudah melakukan kesetaraan Kak? Sepertinya kayak kan sering terjadi tuh pejabat yang korupsi mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Nah, apakah menurut Kakak jika itu dibandingkan dengan kasus yang lain itu sudah setara seperti itu Kak? Menurut saya ini ya, hukum di Indonesia itu berat sebelah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Contohnya yaitu ada seorang nenek mencuri kayu, dia malah dipenjara berapa tahun gitu loh. Sedangkan pejabat ini korupsi miliaran, triliunan, malah 6 bulan, tidak nyampe setahun. Alasannya sangat konyol, yaitu karena dia baik hati kepada istri dan anaknya. Jika dipikirkan secara logika, itu sangat tidak masuk akal. Dan sangat jelas bahwa hukum di Indonesia ini berat sebelah. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana menurut Kakak tentang penegak hukum? Contohnya polisi, kemarin ini ada dia memukul kepala seorang bocah bahkan hingga tewas. Menurut Kakak apakah itu akan menurunkan citra baik polisi di masyarakat Kak? Di mana-mana kekerasan itu tidak dapat dibenarkan, apalagi oleh penegak hukum seperti polisi. Jadi, menurut saya itu sebenarnya tanpa kejadian seperti itu juga citra polisi saat ini telah buruk. Apalagi pada kasus yang lain-lain pada sebelum-sebelumnya itu ada kasus demo yang BRIMOB itu melindas ojol, tahu kan? Nah, padahal itu sudah berhenti, tapi malah digas, jadinya ninggal kan? Iya. Padahal kan itu bisa stop kan? Dan banyak kasus-kasus lain oleh polisi yang tidak dapat dibenarkan. Maka menurut saya citra polisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi meskipun banyak yang seperti itu, masih ada juga yang masih baik. Baik, terima kasih Kak. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, jika Kakak dikasih kesempatan nih Kak untuk mengubah sistem hukum di Indonesia, elemen apa yang bakalan Kakak benahi atau Kakak evolusi atau revolusi? Hukum yang saya ingin benar ya. Mungkin ketika saya dapat kesempatan, saya akan membuat hukum itu seimbang. Hakim itu menjadi adil. Hukum itu tidak memandang bulu. Jadi, jika ia salah ya salah, meskipun ia pejabat ataupun rakyat, ya tetap salah. Baik, terima kasih atas waktunya ya Kak ya. Oke, jadi sini saya bersama responden yang selanjutnya. Sebelumnya boleh perkenalin dulu Kak namanya? Nama saya Lutfa Salsabila dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Oke, jadi pas banget nih Kak ya. Jadi saya ingin bertanya tentang hukum nih Kak. Nah, menurut Kakak, apakah hukum di Indonesia ini sudah setara nih Kak? Dalam artian kayak ya korupsi dari pejabat itu dihukum sama dengan orang-orang yang melakukan kriminal dari rakyat-rakyat kecil. Itu. Menurut saya prinsip kesetaraan hukum itu masih belum sepenuhnya terpenuhi. Karena mungkin masyarakat hukum itu ada mungkin pejabatnya melakukan korupsi dan ia mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang biasa, itu mungkin bisa menjadi sebuah kesan yang sedikit membedakan perlakuan dengan yang berdasarkan status sosial atau mungkin jabatannya. Oke, pertanyaan kedua.
Bagaimana menurut pendapat kakak nih tentang seorang polisi yang memukul anak kecil hingga tewas? Yang mana dalam kapabilitasnya polisi ini kan sebuah penegak hukum kak, tapi dia malah melakukan kriminal. Apakah itu akan menurunkan citra baik polisi di masyarakat atau itu hanya sekedar oknum saja? Mungkin ini menurut saya kasus ini merupakan dampak yang sangat negatif ya, karena bisa membuat masyarakat itu menjadi kurangnya akan kepercayaan terhadap pejabat di negara ini. Karena mungkin masyarakat akan meragukan integritas pada lembaga pejabat di Indonesia ini. Dan mungkin akan enggan akan bekerja sama dalam pihak yang berwenang gitu aja sih. Oke, baik. Baik. Pertanyaan yang ketiga nih, Kak. Jika Kakak diberi kesempatan untuk merubah sistem hukum di Indonesia, maka elemen apa yang paling krusial menurut Kakak harus dibenahi? Ya, menurut saya mungkin perubahan yang paling penting ya untuk Sistem hukum di Indonesia. untuk sistem hukum di Indonesia itu mungkin bisa dilakukan dengan cara memperkuat pengawasan internal dan mekanisme stabilitas yang tegas bagi semua elemen yang pejabat di Indonesia ini. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, Kak. Ya, Baik, terima kasih untuk kesempatannya Saudara Adil. Jadi kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia saat ini, di mana sebenarnya masih sangat banyak kasus-kasus, masih banyak juga hal-hal yang terjadi itu kurang sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi sebenarnya untuk pengimplementasiannya itu memang kurang maksimal. Tapi ada yang perlu kita kaji lebih dalam sebelum ini. Jadi sebenarnya ketidaksesuaian untuk penegakan itu seperti apa sih? Sebenarnya kan kalau dari kita balik dulu ke sistem hukum Indonesia kita, di mana kita menganut sistem hukum yang prismatik, kita mengambil segi-segi terbaik dari hukum, dari berbagai sistem hukum. Entah itu dari civil law kita, dari common law, dari hukum adat kita, hukum Islam, dan juga dari sumber dari segala hukum Pancasila kita. Jadi ketika berbicara mengenai equality before the law, memang iya semuanya itu akan sama di hadapan hukum. Namun nanti ketika ada di peradilan, fakta dan realitas akan mengatakan hal yang bertolak belakang. Karena pada akhirnya kita akan melihat siapa dan juga apa kasus ataupun pemidanaan yang dilakukan oleh pelaku tadi. Jadi kalau hanya secara hitam dan putih berbicara mengenai equality before the law, memang iya Indonesia belum menerapkan ini dengan sepenuhnya baik. Buktinya ketika kita berbicara mengenai rakyat kecil ataupun para pemerintah ataupun para elit-elit kita, mereka akan sangat berbeda dalam litigasi penyelesaian masalahnya. Jadi kalau kita mengambil kasus seperti yang saudara bilang tadi mengenai korupsi di Indonesia ini kan, dimana ketika adanya penjatuhan hukuman terlihat seperti sangat ringan ketika dibandingkan dengan berbagai macam kasus yang ada di Indonesia, seperti pencurian, pembunuhan dan semacamnya. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke dalam patokan kita di dalam KUHP kita, sebenarnya itu tidak masalah, asalkan memang rentan hukumannya itu masih masuk dalam kategori yang sesuai. Dalam korupsi berarti masuk dalam korupsi. Tapi memang kenapa menjadi kontroversial? Karena memang terlihat sangat diringankan. Itu faktornya sebenarnya terdapat pada para pelaku tadi sebenarnya melakukan sogok kepada para aparatur negara kita. Jadi ketika di pengadilan sebenarnya banyak proses-proses litigasinya yang terkesan hanya formalitas. Sisanya akan diatur dengan bagaimana uang yang berbicara. Jadi itu sebenarnya faktor utamanya. Jadi kalau bicara mengenai korupsi tidak ada masalah kalau dia memang dihukum sesuai dengan kategori rentan hukum yang ditentukan oleh hukum kita. Baik, terima kasih. Polisi yang mengangkat kepala anak kecil, menggunakan ledakan. Nah, polisi itu kan lembaga penegak hukum. Tapi dia malah menjadi kriminal di situ. Bagaimana praktiknya misalnya? Apakah itu akan menurunkan pandangan masyarakat atau tetap begitu penegak? Realita kita mengatakan bahwasannya memang kepolisian sekarang itu minim sekali kepercayaan dari masyarakat. Jadi jangankan ada kejadian seperti itu, bahkan jika tidak ada pun itu akan berpengaruh pada image mereka. Karena sedari awal, jadi
Ada mungkin yang kasus-kasus pencurian ataupun ada kasus sengketa antara warganya dan semacamnya. Mereka tidak memilih untuk mengambil peran, mengambil. Jadi mereka hanya bertindak seolah-olah hal itu harus diselesaikan dengan hukum adat itu sendiri. Sedangkan mereka sebagai aparatur penegak harusnya mereka mengerti apa langkah yang perlu mereka ambil dan juga mereka mengambil di posisi orang sebagai apa. Jadi kasus tersebut sebenarnya sangat berpengaruh kepada pandangan masyarakat kepada kepolisian. Nah, hal itu membuktikan bahwasanya sekarang kepolisian banyak yang tidak profesional dan terbukti dengan banyak sekali dari tidak hanya kasus ini, namun banyak sekali dari mereka itu tidak menjalankan sesuai undang-undang. Jadi hal ini menimbulkan stigma masyarakat yang sebenarnya cukup negatif. Dan kedepannya harapan untuk polisi sebenarnya mereka harus bisa memperkenalkan diri dan juga memperlakukan semua tugas-tugas mereka sesuai dengan undang-undang. Jadi nanti para masyarakat ini sebagai formalitas aparat juga. Baik, terima kasih. Untuk mengubah ini, apa yang akan kamu lakukan? Mengubah apa elemen yang paling penting? Oke. Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai reformasi hukum yang ingin dilakukan di Indonesia, sebenarnya ada 3 subjek hukumnya yang esensial. Yang pertama itu warga negara itu sendiri, yang kedua itu pemerintahan kita, dan yang ketiga sistem hukum kita. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai perubahan yang ingin dilakukan kepada hukum di Indonesia, tidak bisa dilakukan hanya dalam satu arah saja, ataupun di satu aspek saja. Mereka harus secara holistik mencakup berbagai wilayah dan juga bagian di warga negara tadi. Mengapa? Karena warga negara mempermasalahkan, mengagung-agungkan mengenai masalah korupsi. Sedangkan mereka di kehidupan sehari-hari sudah sangat umum. Seperti mencuri uang dan juga melebih-lebihkan anggaran, itu sudah sangat umum terjadi. Dan jadi ya, sebenarnya praktiknya ini bukan hanya dilakukan oleh para pemerintah, aparatur negara, tapi ternyata dari para pejabat dan juga lembaga ini. Karena 2 elemen ini merupakan elemen esensial dalam mengatur mengelola negara ini. Jadi mereka sebagai penegak harusnya bisa untuk mereformasi sistem sendiri. Meskipun hal ini merupakan perbincangan cukup sulit dan juga hampir bisa dilakukan. Tetapi bahwasanya banyak hal buruk itu sudah menjadi budaya kita. Inilah mengapa yang perlu kita ubah dan juga perlu kita usahakan untuk dipersuasi itu adalah kultur hukum. Jadi hari ini akan dengan sendiri diperbaiki secara perlahan. Jadi ketika hukumnya memang diperbaiki secara perlahan dan tentunya dengan jangka waktu yang cukup lama, karena bisa mulai sistem memang tidak ada yang sempurna dan jika berusaha mengubah yang akan banyak kekurangan dan juga waktu yang dibutuhkan. Jadi dengan selama proses tersebut dengan segala upaya dari transparansi dan juga dari kejujuran para aparatur negara kita, maka kita akan bisa mencapai Indonesia di mana mengagungkan hukumnya, glorifikasi penerapannya itu karena sesuai dengan apa yang dimulai hidup di dalam masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, sebelumnya boleh kenal dulu Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Deliano Mandala Putra, saya dari Prodi Administrasi Publik. Oke, baik Kak. Di sini saya akan bertanya tentang hukum nih Kak. Yang pertama itu, menurutnya Kak, apakah hukum di Indonesia ini sudah menerapkan prinsip kesetaraan? Bagaimana kalau misalnya kita bandingkan dengan kasus pejabat korupsi, yang mana kita lihat itu kayaknya mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Kalau melihat dari fenomena yang terjadi sekarang ini, menurut saya hukum yang ada di negara kita ini belum menunjukkan adanya kesetaraan hukum. Karena kenapa? Karena vonis terhadap kesalahan itu sangatlah timpang ketika masyarakat atau sipil biasa dengan pejabat yang melakukan korupsi. Salah satu contohnya, mungkin di siang tadi saya membuka berita itu ada salah satu pejabat publik yang divonis cuma 2,5 tahun penjara. Itu kasus korupsi Mega Mall di Provinsi Bengkulu. Sedangkan ada salah seorang sipil yang baru bekerja di pelayaran itu belum lama dan terjadi sindikat narkoba. Dia mungkin belum tahu apa-apa tapi sudah divonis hampir 20 tahun penjara, yang akhirnya
adanya dukungan dari masyarakat, beliau divonis 2 tahun. Jadi menurut saya ketika ada dua fenomena ini, hukum yang ada di negara kita belum menunjukkan kesetaraan bagi masyarakat kelas bawah dan juga menengah dengan pejabat publik. Baik, terima kasih Kak. Nah, tadi kalau dari tadi itu adalah sistemnya, kita akan bahas ke penegak hukum ini Kak, baik jaksa ataupun polisi. Dimana kita tahu bahwa berita akhir-akhir ini soal polisi memukul kepala seorang bocah hingga tewas. Bagaimana pendapat Kakak? Apakah itu akan menurunkan citra penegak hukum tadi atau itu sebenarnya hanya sekedar oknum? Menurut saya justru dengan adanya kejadian ini tentu citra akan buruk. Karena kenapa? Karena ya aparat kepolisian itu merupakan aparat yang tugasnya itu menjaga keamanan. Sedangkan ketika kita melihat fenomena atau kasus tersebut, itu menunjukkan bahwa aparatnya saja tidak mencerminkan apa tujuan dari mereka sendiri, yaitu melindungi dan menjaga. Mereka malah membunuh gitu. Tentu hal ini akan menimbulkan kemarahan publik dan menurunkan citra kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya. Ditambah kasus ini bukan hanya, kalau dibilang oknum, ini bukan hanya sekali, karena beberapa bulan terakhir ataupun 1 tahun kebelakangan itu banyak sekali kejadian ataupun fenomena yang melibatkan kepolisian itu menindas masyarakat sipil gitu. Jadi citra itu tentu akan buruk. Baik, terima kasih Kak. Nah, pertanyaan ketiga ini, kalau misalkan nih Kakak diberikan kesempatan buat mengubah sistem hukum di Indonesia, maka elemen apa yang paling penting untuk diubah? Apakah penegaknya ataukah sistem hukum itu sendiri atau bagaimana? Mungkin kalau bicara untuk merubah sistem itu sangatlah sulit. Kalau kita merubah langsung itu, mungkin yang perlu kita lakukan itu mempertegas. Jadi adanya kebijakan atau undang-undang yang dipertegas dan diperkuat, dan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Dan itu juga harus disusun dan disahkan dengan asas keadilan, sehingga kalau kebijakannya tegas, ada hukum yang mengikat, aparat penegak hukum ini juga tidak akan bisa semena-mena karena semuanya sama di mata hukum. Mungkin harus dipertegas lagi karena mungkin sudah ada aturan seperti itu yang tertulis, namun dalam realisasinya masih menyimpang dari tujuan ataupun yang sudah disahkan. Dengan adanya ketegasan tadi, ya mereka bersalah ya hukum bersalah, tidak adanya rasa impersonal tadi, ya personalisasi tadi. Jadi harus adanya sikap impersonal dalam menegakkan hukum. Nah, jadi mungkin menurut saya itu harus dipertegas lagi. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia dipandang bahwa belum setara secara sepenuhnya. Terdapat beberapa kasus yang mana hukumannya terlihat lebih ringan daripada apa yang dilakukan. Hal ini terjadi karena status sosial yang dimiliki orang tersebut. Lalu lembaga penegak hukum seperti polisi atau jaksa dalam pandangan masyarakat dinilai juga belum efektif dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Terus dari catatan saya, dari rekomendasi yang diberikan oleh beberapa masyarakat, bahwa sistem hukum di Indonesia hanya bisa dibenahi jika rakyatnya juga ikut dibenahi. Jika selagi masyarakatnya masih melakukan korupsi kecil, maka korupsi besar atau kejahatan besar itu masih bisa dapat terjadi di kedepannya. Itu yang dapat saya simpulkan hasil dari sosial eksperimen ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.